ya. Kejahatan, merajalela, misalnya begal, perampokan, ya, macam-macam. Oke, kita bisa simpulkan apa yang dibicarakan di sini adalah persoalan manusia dan alam semesta yang rusak. Ya. Jadi kenyamanan hidup karena melanggar etika peraturan bisa berdampak luas, ya, bisa berdampak luas. Baik itu kepada institusinya, baik itu kepada orang pribadinya. Ya. Jadi inilah menjadi alasan kenapa etika bisnis dan profesi ini harus dipelajari bagi calon-calon yang berkecimpung di dalam sebuah profesi. Ya. Kita jurusan akuntansi, nanti kita banyak arah profesi yang kita geluti, misalnya akuntan publik, ya, bisa menjadi akuntan manajemen, akuntan internal atau auditor internal, ya, seperti itu, atau menjadi accounting chief accountant, ya, chief kepala akuntansi, ya, dalam perusahaan. Ya, dengan demikian kita paham kenapa lahir mata kuliah ini, ya. Jadi Anda bisa menyimpulkan alasan-alasan betapa pentingnya kita adanya etika, adanya bisnis yang digeluti dalam hidup kita, dan adanya profesi yang kita bidangi. Baik, kita lanjut. Hakikat kebenaran. Jadi kebenaran itu bisa dianulir, ya. Tapi kebenaran itu bisa bermacam-macam. Di sini kebenaran tentang alam, eksistensi, ya. Kebenaran tentang alat, kemudian kebenaran tentang cara belajar, dan kebenaran tentang hidup di dunia. Jadi kebenaran tentang eksistensi, tentang alat, dan tentang cara belajar, dan tentang hidup di dunia. Kita lanjut. Schumacher, ya. Ada 4 tingkat eksistensi, ya, alam yang ada di bumi kita ini, ya. Kita bagi 4 unsur, ya. Ada namanya benda mati, ya. Ada namanya tumbuh-tumbuhan, ada namanya binatang, ada namanya manusia. Ya. Kita simbolkan ini benda mati, kemudian tumbuh-tumbuhan, benda mati tambah unsur hidup, ada unsur hidupnya. Kemudian binatang ini ada benda matinya, ada unsur hidup, dan ada unsur kesadaran. Itu namanya binatang. Dan manusia, benda matinya ada, unsur hidupnya ada, kemudian unsur kesadarannya ada, dan unsur kesadaran, ya, rohania, itu namanya manusia. Jadi menurut Schumacher, tingkat alam, eksistensi alam ini kita bagi 4, ya. Jadi benda mati, tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia. Tapi ini yang 3 ini sebenarnya kita sebut ini dengan biologi, ya. Biologi ilmu masalah ilmu hidup, ya.
tumbuhan, botani, binatang, geologi, manusia, ya ilmu yang berhubungan dengan manusia, ya. Oke. Kemudian kebenaran tentang alat, ya. Ini prinsip advocate, prinsip ketepatan. Jadi alat ketepatan, tepat. Jadi di dalam alam semesta ini kita nyatakan semua oke, gitu ya, semua oke, ya, tepat, ya, memadai gitulah, memadai, tidak berlebihan, tepat, oke, ya. Tidak semua keberadaan dapat dipahami dengan pendekatan ilmiah, ya. Jadi kadang dengan pendekatan logika, rasio, tidak semua keberadaan dapat dipahami. Tapi kita lihat di sini, misalnya iptek pendekatan rasio, oke, etika pendekatan hati nurani, ya. Ini sudah mulai keluar daripada ilmiah, ini rohani, ya. Estetika pendekatan rasa, Tuhan, intuisi, ya. Intuisi salah hayalan, ya. Kemudian kebenaran tentang belajar berbeda. Jadi kita bagi masalah tentang cara belajar ini, ya. Saya batiniah, saya lahiriah. Dunia batiniah, dunia lahiriah. Jadi kita lihat di sini kebenaran tentang hidup itu dijumpai adanya, ya, adanya yang sifatnya mencari titik temu atau titik kumpul. Jadi konvergen ini kebenarannya berkumpul, gitu ya. Ada yang divergen, menyebar, ya, sifatnya menyebar. Jadi artinya beda pendapat, misalnya. Kalau ini satu pendapat lah misalnya, atau biasanya hidupnya seperti berkelompok gitu, kumpul, ya. Tapi divergen ada juga yang seperti ini, terpisah, ya, terpisah dengan yang lain. Ini persoalan tentang kebenaran hidup, ya. Berbeda pendapat, misalnya, berbeda pendapat. Ini konvergen, sifatnya idenya sama, ya. Setuju, gitu ya, setuju. Kalau divergen, beda pendapat, seperti kelompoknya Dean Samsudin misalnya, ya. Kelompoknya Dean Samsudin bikin beda pendapat dengan pemerintahan, gitu ya. Kami misalnya, organisasi kami, seperti itu. Jadi gitu-gitulah, kebenaran itu seperti itu. Ada titik temu, ada titik pisah, ya. Ya, artinya beda pendapat, ada persetujuan. Kemudian hakikat manusia digambarkan di sini, ketidaksepakatan tentang hakikat manusia. Ada juga yang tidak sepakat, ya, dengan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam manusia, ya, manusia di dalam alam semesta ini. 4 teori psikologi ini, masalah ilmu psikologi, ya. Dia mengatakan psikoanalis bahwa hakikat manusia itu manusia digerakkan oleh keinginan terpendam. Ini namanya psikoanalisis. Jadi ada sifat-sifat dari manusia itu, keinginannya itu di dalam hati, gitu ya. Itu susah, ya. Ya, itu artinya ada hal yang membedakan dengan sebelumnya, masalah teori sebelumnya. Ini sifat homovalensi. Ada keinginan terpendam, manusia mempunyai keinginan yang terpendam. Kemudian ada behaviorisme homo mechanicus, manusia digerakkan oleh pengalaman atau lingkungan.
ini